Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di modul kedua. Modul kedua ini adalah cara membuat tabel ya. Nah, cara membuat tabel ini dengan standar database ya, bukan seperti eh, Excel pada umumnya. Nah, caranya gimana? Ini gini. Nanti kita akan belajar tentang apa itu entitas, atribut, relasi, primary key, foreign key, dan unit. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang entitas, atribut, dan relasi. Ini ada di RD ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Jadi sebelum kita membuat tabel itu kita ini harus menentukan yang mana sebagai kolom, yang mana sebagai tabel. Nah, kita akan membuat gini. Jadi apa itu entitas? Entitas adalah sebuah objek gitu ya. Apa aja yang bisa menjadi objek itu biasanya misalkan ini mahasiswa. Ini adalah objek mahasiswa, entitas mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan biasanya mempunyai atribut-atribut, ya kan? Atributnya ini contohnya, atributnya misalkan ID siswa. Terus ada nama siswa, ada tanggal lahir, ada tahun masuk. Nah, ini adalah yang kotak ini adalah entitas. Yang ini adalah atributnya. Apa yang melekat pada entitas itu menjadi atribut, ya kan? Disebut atribut. Terus yang menjadi tabel itu yang mahasiswa. Yang menjadi kolom itu yang atribut, yaitu ada kolom ID siswa, nama siswa, tanggal lahir, tahun masuk. Contoh lagi, misalkan karyawan. Karyawan. Karyawan ini mempunyai atribut, ya pasti ada ID karyawan. Terus ada nama karyawan. Ada lagi tahun masuk. Ada lagi tanggal lahir. Ada lagi jabatan. Terus ada lagi gaji. Nah, ini adalah artinya. Sebelum itu harus kita hubungkan dulu. Ya, gini. Nah, kalau membuat database dan tabel itu seperti ini. Supaya nanti jika mau dijoinkan atau di lookup ini mudah. Nah, terus ini kan ada entitas, ada atribut, ada lagi relasi. Nah, relasi ini biasanya ada banyak ya, ada one to many, many to many, atau one to one. Nanti kedepannya akan kita bahas dalam prakteknya secara langsung. Nah, kayak ini misalkan kita akan relasi itu adalah hubungan antar dua entitas. Misalkan karyawan dengan ini misalkan dengan ini bisa ada hubungannya. Nah, hubungan itu biasanya ini. Ini.
kalau ini biasanya bentuknya itu yang biasanya ERD ya. Nanti aja lah. Oke, buat itu. Nah, ini disebutkan gini gitu. Karyawan ini mempunyai gaji, ya kan? Mempunyai gaji. Nah, ini juga bisa dijadikan tabel. Jadi relasi ini juga bisa jadi tabel. Nah, kan ini ada dari entitas gaji ini ini gajian. Ini akan jadi apa ini tabel penggajiannya. Tabel penggajian ini punya apa aja? Ini punya biasanya gini. Tanggal gaji, terus total gaji. Nah, ini akan oke, agar memudahkan kita hapus dulu ya untuk yang entitas dan atribut dari mahasiswa. Nanti kita akan menjoinkan atau look up kan ya, mempasangkan antara entitas karyawan dengan entitas gaji. Nah, nanti ini akan dihubungkan dengan relasi penggajian. Gitu ya. Oke, kita percepat ya. Nah, misalnya gini. Jadi eh, yang kotak ini adalah entitas, ya kan? Yang apa ini wajib ini adalah relasi. Nah, keduanya ini bisa menjadi tabel, ya kan? Dan untuk kolomnya ini yang bulat-bulat. Nah, nanti kita akan belajar praktek seperti ini. Dan oke ya, langsung kita masuk ke Google Sheet-nya ya. Buka Google Drive juga bisa. Nah, misalnya kita tadi ada kan bikin tabel karyawan. Sesuai dengan gambar ini, maka susunan tabelnya harus seperti ini. Ini kita jangan lupa kita rename dulu ya. Sheet ini juga kita ubah dengan karyawan. Ini ada ID karyawan. ID karyawan. Nama karyawan. Tahun masuk. Tanggal lahir. Jabatan gaji nggak saya masukkan dulu, soalnya nanti kita akan bikin tabel gaji sendiri. Terus biasanya ada lagi ini alamat ya, alamat kota, provinsi, negara. Terus ada inilah data-data karyawan. Nah, ini baris pertama ini header ya kan, nama kolomnya sesuai dengan ini ya. Nah, kita ini nggak boleh kayak gini. Misalkan nanti kita mau bikin
Ini biasanya kan ada kan di format Excel kan gini. Ini misalkan alamat biasanya kan gini. Kan ada yang nulis gini. Ini. Nah, kalau di laporan-laporan kan biasanya ada yang menulis seperti ini, membuat tabelnya. Kalau dalam standar database ini nggak boleh, soalnya untuk memproses data nantinya ini akan kesulitan. Yang dipilih ini kolom F atau kolom G, ya kan? Atau kolom H untuk alamatnya, yang dijadikan alamatnya. Ini kolom F, kolom G, kolom H atau kolom I gitu. Kalau untuk memproses. Jadi yang paling baik ya dipisah. Gitu kan. Tiap kolom itu punya data sendiri. Oke, kita kembalikan ya. Nah, paling baik emang seperti ini. Selanjutnya, biasanya saya sebelum mengisi, kita harus memformat dulu ya. Untuk nama headernya ini, nama kolomnya, usahakan harus menggunakan huruf besar semua, ya kan? Dan tidak boleh ada spasi. Soalnya ini kebutuhan dengan pemrograman nanti. Dengan pemrograman. Jadi, setelah kita memberikan nama tiap kolom, saya biasanya akan mewarnainya. Ini kita pilih Ctrl A. Ini. Terus ini saya kasih alternate coloring. Saya pilih. Nah, teman-teman bisa memilih mau kasih warna apa. Kalau biasanya yang saya lakukan itu tiap tabel itu mempunyai warna sendiri-sendiri. Klik done. Ya, terus saya bold ininya. Untuk yang pertama ini saya bold. Baru kita import. Ini kan. Misalkan satu. Nah, kita input tahun masuk. Nah, untuk menginput tahun masuk, ini kan tahun ini kan berarti kan tanggal. Tahun masuk atau tanggal. Nah, formatnya ini harus date. Ya. Nah, untuk biar tidak salah, ya kan, nanti misalkan ini kita segini. Nah, kadang ini salah. Kita nulis gini itu formatnya itu format tanggal ini paling sensitifnya. Ini kan kita tidak tahu ini. Ini mana yang bulan, mana yang tanggal, mana yang tahun. Enggak tahu kita. Nah, agar memudahkan tanggal ini biar tidak salah, saya biasanya akan membuat data validation. Nah, data validationnya ini, terus ini validate. Nah, ini kasih reject input. Cara memakainya ini, tinggal double klik. Nah, jadi kita tidak akan salah. Bulan dan tanggal ini tidak akan salah ya. Ini kita buat data validation semua.
Ini kita tidak akan salah. Walaupun ini formatnya ada yang garis miring, ada yang pakai main, itu kita nggak akan salah. Itu diproses. Tapi lebih bagus disamakan semuanya formatnya. Kalau pakai garis miring ya pakai garis miring semua, kalau pakai tanda minus ya pakai minus semuanya. Nah, untuk tanggal lahir sama ya. Kita bikin juga data validation juga. Ini pilih validate. Nah, untuk mengisinya sama. Nah, untuk jabatan ini bisa kita isi misalnya. Kita bisa double klik ya kan. Kolomnya ini biar untuk menggeser otomatis. Misalnya kasih seadanya ya. Nah, ini bisa. Klik. Nah, ini misalkan seperti ini guys ya. Nah, ini adalah cara membuat tabel yang baik dan benar sesuai dengan kaidah database. Jadi ini kita akan gampang mengelolanya ini. Nah, oke, untuk entitas, atribut, dan relasi sudah, tinggal primary key, foreign key, dan unique. Nah, primary key ini tujuannya untuk kita menghubungkan dengan tabel lain, ya kan? Atau dengan relasi lain. Dibutuhkan primary key, yaitu adalah kolom yang mempunyai nilai yang unik, ya, tidak dimiliki oleh baris lain. Contohnya seperti ini, ID karyawan biasanya kan hanya nulis 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan kalau seperti ini, biasanya ini jadi primary key. Soalnya ini unik. Nah, nanti kita akan bikin aturannya, di mana tidak boleh menuliskan kode yang kembar di kolom yang sama. Terus ada origin key. Origin key ini untuk menghubungkan. Misalkan ini kita buat tabel jabatannya. Kita bikin tabel jabatan. Jangan lupa bikin file baru aja ya. Jangan di new sheet gitu, jangan. Jadi ID jabatan ini adalah primary key dari tabel jabatan. ID karyawan adalah primary key dari tabel karyawan. Nah, di mana foreign key-nya? Foreign key akan difungsikan jika di tabel kita di tabel ini, tabel karyawan ini punya kolom lagi namanya ID jabatan. Ini akan lookup data dari sini. Jadi nanti di sistem inputannya itu otomatis gitu kan. Nah, biasanya itu gini. Nah, di jabatan misalkan ini C1. Nah, difungsikan untuk look. Nah, ini adalah foreign key ya. Nah, nanti ini akan dihubungkan dengan tabel jabatan ini untuk membuat view atau tabel atau kolom atau tabel baru atau kolom baru di tabel karyawan dengan jabatan. Nanti kan di lookup ke sini.
Untuk itu lookupnya nanti kita bahas. Nah, kalau unique ini adalah dia itu bukan ID card, bukan primary key, juga bukan foreign key, tapi harus unik. Contohnya apa? Contohnya adalah phone number. Jadi setiap karyawan itu harus punya nomor HP yang berbeda, tidak boleh sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke modul ketiga ya. Oke, untuk modul kedua sampai di sini. Terima kasih.